Nah, sekarang masih di area Bandung nih, kita di area Dago. Jadi sekarang gue mau wawancara anak gue satu lagi dengan temanya cukup signifikan, fenomenal, nondenya. Judulnya adalah, by the way, berapa tahun di KDRT? Sebelum akhirnya bercerai? 10 tahun. 10 tahun. Kok lu bodoh banget sih 10 tahun bertahan? Pulang apa? Baru mulai ya udah. Emang kalau rumah mama begini gitu. Iya. Selama 10 tahun lu bisa bodoh begitu, makanya, kenapa? karena bodoh jadi stay. Bukan. Apa yang membuat lu bertahan? Apa karena anak nih, karena orang tua yang memiliki jodoh atau apa? Pengen tahu nih. Kan di luar sana banyak tuh yang lebih bodoh dari lu. Karena gengsi. Gengsi ke diri sendiri sih sebenarnya. Karena ya gimana ya ngomongnya? Ya ngomong aja gimana? Sama mantan itu juga dulu sebenarnya nggak terlalu disetujuin sama keluarga kan. Tapi udah dari awal udah ada sinyal. Ya, jadi gitu. Oh, dari awal udah ada sinyal. Oke, terus ya kekeh lah ya gitu. Terus juga waktu itu memang kondisinya keluarga juga nggak bisa dukung. Maksudnya waktu nikah tuh ya gue pakai duit sendiri, gue pakai apa? Sombong. Jadi pokoknya jangan ada yang komplain, semua tamu gitu kesana gitu dulu gitu. Pantes 10 tahun di KDRT ya. Nah itu, jadi itu juga yang ya gengsi aja gitu. Kalau misalnya ternyata fail kan ya gue udah kekeh. Apa yang membuat lu memilih dia dari awal? Jadi ketemu di mana sih? Di kampus. Di kampus. Berarti pacarannya lumayan lama di kampus. Berapa tahun ya? 5 tahunan juga sih. 5 tahun terus lu nggak tahu bahwa dia orang yang bakal melakukan KDRT gitu? Pasti udah ada dong sinyal-sinyalnya. Iya, memang emosional sih dari awal tuh emosional. Kalau misalnya kan dia kan suka main basket, misalnya olahraga gitu. Kalau kalah tuh ya marah, emosi gitu-gitu sih. Gak lo melampiaskan? Enggak sih, enggak ke aku gitu. Tapi memang kalau ya kalau olahraga lah kelihatan gitu. Oh, lo ini gitu-gitu. Itu tuh udah kelihatan banget sih. Pada waktu lu pacaran 5 tahun itu, dia pernah lu lihat kayak misalnya nonjok tembok atau ngancurin barang? Ngancurin barang ya. Guys ya, satu sinyal pertama adalah ketika orang tua tidak setuju. Itu udah sinyal paling jelek sebenarnya. Kedua, ketika lo lihat pasangan lo itu menghancurkan barang atau menonjok sesuatu, pokoknya main fisik, itu udah sinyal tuh. Jadi nggak boleh kita kayak bodo amat lah, dia kan kebetulan lagi marah. Jangan ada pembenaran, itu udah red flag banget. Oke, terus kan? Ya. Gue emosi sih. Ya mah aku bego, ampun. Enggak, gue cuma bilang lu bodoh kok. Iya. Iya. Maksudnya baru sekarang memang ngerasa gue dulu bego banget gitu. Tapi kalau nggak gitu kan lu nggak dapat bintang. Nanas. Betul. Di setiap kebegoan dan kebodohan ada keberkahan. Tapi semoga ya yang di luar sana jangan sampai gitu. Nah, oke. 5 tahun lu ngejalanin pacaran sama dia di kampus kan. Nikahnya berarti sesudah kerja atau kerja. Jadi kerja dulu baru? Ya kerja belum lama lah gitu, ngerasa ya oke lah udah kerja, udah punya penghasilan lah gitu ya, terus pacaran udah lama gitu, jadi mau ngapain lagi gitu. Yang membuat lu yakin dia, padahal lu udah melihat nih ada tanda-tanda yang pasti hati lu nggak mungkin nggak berasa ya, yang membuat lu udahlah sama dia aja, itu kenapa? Nggak mau buang waktu lagi kali ya, lebih nggak ngelihat yang lain sih, kayak kacamata kuda kali ya. Tapi waktu itu ada yang suka sama lu juga nggak? Ketika lu jalan sama mantan? Nggak ada. Gini, jadi atau lu nggak mau lihat? Nah, bisa jadi gue nggak ngelihat. Kedua adalah nggak ada yang ngomong juga, karena ya anyway pas udah nikah ternyata ada beberapa yang reveal gue tuh sebenarnya nungguin lo gitu ya gitu. Telat banget coy. Telat banget. Kenapa nggak bilang deh gitu. Jadi waktu jalan sama mantan itu sih waktu pacaran tuh maksudnya nggak ada yang ganggu sama sekali sih sebenarnya gitu. Karena mungkin mereka ngeliat mantan lo emosian. Bisa jadi. Terkenal di kampus emosian kan? Atau orang tahu, teman-temannya tahu bahwa dia emosian. Teman-teman dia tahu. Nah, ketika lo memasuki pernikahan, di bulan keberapa dia akhirnya menunjukkan siapa dirinya? Aku agak mungkin pas hamil pertama? Pas 2 tahun lah ya, setelah Bintang lahir sih sebenarnya.
Oh jadi sebenarnya dari tahun pertama kedua tuh aman-aman aja? Aman ya, berantem ya, marah gitu ya, Tapi standar lah ya. Ya belum sampai yang mukul dan Oke, the worst part dia KDRT ke lu bisa ceritain nggak sih apa aja? Worst part yang menurut aku paling parah itu pas Baik hamil. verbal maupun ya verbal sih sering, nah itu verbal sih banyak ya. Kalau yang physically yang paling parah tuh pas hamil kedua, Dia hamil bintang. Itu udah gede ya, perut gue tuh udah mungkin trimester 2 lah ya, udah 6 bulan apa 6 bulanan lah. Ditendang terus dijambak. Waktu itu tuh gue lupa di sebelah sini kalau nggak salah, dijambak tuh segenggam jambaknya dia itu copot rambut gue. pitak jadi ya? Darah gitu. Damn, terus lu ngapain? Excuse me, terus lu ngapain? Iya waktu itu Maksudnya lu lapor masih- polisi kah? enggak, Lapor orang tua? belum. Tapi itu udah berdarah? Permisi. Kenapa lu nggak lapor? Masih gengsi, Mak. Ya tapi kan lu hamil coy, hamil Iya. dan lu berdarah gitu loh. Terus si mantan lu ngelakuin apa ketika akhirnya dia ngeliat lu berdarah? Iya, waktu itu dia kaget sih, dia berhenti juga sih di situ, tapi cuma pas saat itu doang gitu, maksudnya nggak merubah terus dia jadi berubah gitu ya. Habis itu ada lagi kejadian Ada lagi kecil-kecil lah ya. kecil-kecilan lagi. Seperti apa kecil-kecilnya? Baik verbal maupun fisik. Digampar ya, Wah, digampar kecil, digampar gitu, digampar. kok gue emosi sama dia. Terus verbal apa? Verbal lu dikatain apa? Verbal sih dikatainnya biasanya nyusahin gitu. Terus Oke, gue inget ketika lu mulai coaching sama mama ya, itu kan dia sudah punya istri kedua. ya Oke. Coba ceritain. Coba ceritain yang mana ya nih, Mak? Kenapa dia bisa menikah poligami? Alasan dia apa? Ya alasan dia waktu dia akhirnya sebenarnya kan bukan, jadi poligami ini bukan pertama kali dia punya wanita lain sebenarnya. Oh, Jadi lalala. sebelum itu yang ketahuan sama aku 7 kali, Mak. Saya minum dulu. Oke, lanjut. Bismillah. Brandnya jangan kelihatan. Iya, ada endorse. Terus 7 Ya. kali. 7 kali. Ada 7 lapis langit. Iya, 7. Emosi gue. Ya, maksudnya dari yang paling kecil ya, yang WhatsApp lah, yang sampai akhirnya ada foto, ada, dan itu macam-macam. Fotonya nggak senonoh. Ada yang nggak senonoh. Oke. Ya, nggak pakai baju maksudnya kan? Ya. Masih ketawa loh kita loh. Padahal mah waktu itu pedih. Jadi ada gitu, akhirnya itu yang ketemu apa namanya, itu udah yang kelima apa gimana, akhirnya gue nemu yang nggak pakai baju, ada videonya pula gitu ya. Itu baru sampai tadinya tuh sebelumnya maksudnya nggak separah itu, nggak nemu separah itu. Kameramen tahan emosinya. Terus Ya itu terus apa namanya, baru tahun berapa ya, 2018 itu berarti 10 tahun pernikahan lah ya gitu, baru akhirnya aku tahu ya itu dia punya cewek lain lah gitu ya. Maksudnya kayak nemu dia chat sama cewek lain tuh kayak oh gitu, karena udah sering. tapi begitu aku run through, gue liat lah chatnya, ini kayaknya beda nih gitu, gue ngeliatnya ini beda nih gitu. Serius. Ya maksudnya ya I don't know ya, intuisi lah ya cewek gitu, gue langsung siapa ini gitu. Jadi dulu tuh tiap kali nemu tuh maksudnya gue nggak terlalu emosi yang ini gitu, bahkan ada beberapa cewek yang gue chat balik yang stay away gitu, cuma ngomong gitu doang, ceweknya mundur gitu. Nah ini gue ngerasa Tuh nggak mundur. nggak, cewek ini ya gue merasa ini cewek lain nih gitu kan gitu. Jadi pertama aku juga merasa kadang-kadang kan maksudnya cewek-cewek ini juga korban ya, dalam arti mereka mungkin dibilangin apa, diomongin nggak tahu mungkin ada gue atau gimana kan gitu. Jadi ternyata dia tahu siapa laki gue, mantan laki gue itu, ada keluarganya dan sebagainya, dan dia kekeh gitu Dan sampai akhirnya menikah. Apa yang memutuskan lu untuk ya udahlah gue cerai dia selain ngobrol sama gue? Ya jadi pemikirannya sih udah ada ya sebelum coaching tuh, bahkan udah kepikiran waktu itu gitu kan, cuman mungkin ya nggak berani, nggak ada yang, karena itu gengsinya gue tuh nggak cerita ke siapa-siapa gitu, keluarga gitu yang
tuh kan pasti semua kan begitu gitu. Karena lu ngeyel di awal. Dan aku tahu aku tidak akan mendapatkan dukungan yang aku cari gitu lah gitu kan. Jadi belum nemu tuh waktu itu siapa ya gitu. Gue ke ustazah juga disuruhnya rukun-rukun aja. Pokoknya kalau kesini baca ayat ini sampai ayat sekian gitu kan. Sebelum kesini harus selesai ayat 92 gitu kan. Jadi padahal nggak ada hubungannya antara, sorry ya buat yang mungkin agak kontra sama gue, karena menurut gue nggak ada hubungannya kita baca Quran terus-terusan dengan kondisi rumah tangga kita yang udah berantakan gitu, karena itu dua hal yang berbeda. Baca Quran itu wajib. Lu ada urusan di keluarga apa nggak ada urusan, lu mau iman lu lagi low ataupun lagi tinggi, baca Quran itu kewajiban, kita harus baca. Kalau nggak baca kan takutnya kita malah lepas kan. Tapi ketika kita punya masalah dalam rumah tangga, ya selesaiin rumah tangganya. Kalau memang udah nggak tahan, apalagi tersiksa dalam tanda kutip, ya mau gimana kan. Allah juga memang membolehkan kita bercerai, walaupun Allah tuh paling membenci ya. Tapi yang paling dibenci, yang terakhir itu, yang terakhir lu telepon gue tuh, itu jadi puncaknya ya, ketika malam itu dia melakukan KDRT ke lu juga ke anak. Boleh cerita dong? Ya pas banget kayak hampir setahun lalu sih, itu Desember tahun 2020 ya, tanggal 20 Desember. Jadi pas banget ya, dikit lagi nih 1 tahun. Ya, jadi hampir anniversary gue. Jadi waktu itu memang aku sudah mengajukan gugatan. Ya pokoknya aku sudah mendaftarkan gugatan. Setelah lu tanya nomor telepon lawyer gua. Iya betul. Sebenarnya tanya nomor telepon mama kan udah dari setahun dulu. Jadi aku tuh bisa menunda. Menunda lah. Gue mau bilang memberanikan dirinya aja lama ya gitu. Jadi konsul sama lawyer pun sudah setahunan lah gitu ya. Nah akhirnya sudah memutuskan, udah didaftarkan sebenarnya gugatannya gitu kan. Jadi bukan karena kejadian itu akhirnya gue memutuskan cerai. Agak-agak beda sih time frame-nya gitu ya. Jadi nah begitu udah diajuin kan, akhirnya aku juga mencari waktu kapan nih gue mesti ngomong sama dia. Kan nggak mungkin dong nggak ngomong gitu. Pas di rumah akhirnya nemu waktu ngomong tuh. Pas ngomong gue udah langsung cekek tuh waktu itu, langsung. Jadi ngomong seberangan gini nih, gue di meja, dia di sebelah sana, which bisa langsung nyekek gue gitu in sepersekian detik gitu. Dan tuh kaget tuh, nggak kaget, gue nggak menduga lah. Karena awalnya dia ngomong baik-baik juga kan sama lo kan. Iya, dan aku udah bilang aku mau ngomong sesuatu yang very serius gitu. Gue mau ngomong, aku udah ajuin gugatan. Terus langsung tiba-tiba tangannya udah ada di sini gitu kan, yang kok gue ketawa sih? Ya itulah gitu. Gila. Oh my god. Ya. Oh yang gitu harusnya terus. Lalu juga ketawa lo. Karena udah setahun guys. Udah. Gitu. Itu udah tuh satu tuh udah kejadian gitu kan. Terus dia tuh kan nggak menerima, nggak mau lah melepaskan gue gitu kan, nggak mau. Terus akhirnya dia bilang dia tuh mau, dia udah beberapa kali konsul ke sebuah pesantren di Bandung. Ini kenapa jadi nyambung ya? Terus kita sekarang di Bandung. Nah terus dia akhirnya mau ngajakin aku untuk ikut konsultasi itu juga gitu. Nah itulah waktu itu kejadiannya, gak mau gue gak mau ikut gitu, karena mau ketemu siapa, mau kemana, agendanya apa lah kayak gitu. Karena aku orangnya kan well prepare gitu, apa tuh gue harus jelas gitu. Nah karena gue menolak itu, akhirnya dia marah. Dan waktu itu dia langsung pokoknya marah. Di tengah kemarahan itu gue dicekek, didorong dari ruang tengah sampai masuk ke kamar, terus ketemu tembok tuh, dijedotin ke tembok sih, tembok, lantai. Dan ada beberapa laporan apa namanya ke polisi tuh, ke rumah sakit apa namanya, visum itu ada jadi makanya memar segala ya, betul. Tapi kenapa kena anak lu juga? Nah waktu itu kejadiannya dia mau jadi gimana ya waktu itu kejadiannya, jadi pas marah sama gue di ruang tengah kan, udah ke kamar tuh, anak-anak kan ngumpet di kamar kan. Nah terus dia itu ke kamar, terus ke anakku dipegang gitu, tuh lihat tuh gitu, mama kamu tuh nggak nurut gitu. Dia tuh mau menjatuhkan gue depan anak-anak sebenarnya gitu. Jadi pertama kenanya di situ, terus kedua pas dia keluar lagi kan masih marah nih sama aku, terus baru udah aku dicekek, didotin dinding, ke lantai dan semuanya, baru tuh aku teriak tuh kan, keluar cari bantuan gitu. Oke. Jadi nyuruh anak lo keluar untuk panggil orang-orang. Terus gitu, dan itu juga sempat ditarik karena dicegah untuk keluar rumah kan
Dan ada memar juga bekas. Ada dari karena bapaknya. dipegang sebelah sini kan, jadi di sini waktu itu di bahu sih. Apa yang terjadi sekarang dengan anak-anak lo? Nggak mau ketemu bapaknya. Bahkan WhatsApp pun nanya gitu, Ma, apa WhatsApp nih? Oh ya udah dibalas aja. Aku nggak mau balas. Oh ya sudah, terserah. Tapi lu tidak melarang. Aku nggak kan? pernah melarang. Mau bapaknya mau datang pun misalnya, jadi dia cuma apa ya? Dia berusaha sih cukup komunikatif lah untuk ngomong. Aku mau ke rumah nih, nengok anak-anak. Aku akan bilang, aku tanya dulu anak-anak mau apa enggak. Ini sekarang ini setelah Sekarang udah ini, ya. resmi bercerai. Betul. Tapi ya setelah resmi bercerai, hitunganlah setahun inilah ya. Setahun ini hitungannya dia cuma 3 kali ketemu anak-anak. Dalam setahun. Ya, sampai hari ini. Bulanannya lancar? Enggak ada. Lancar nol. Nah guys, jangan sampai deh ya lo kayak dia nih. Tapi dari semua pengalaman lo, kalau lo mau kasih saran buat orang-orang di luar sana yang nonton nih YouTube kita, apa sih terutama yang belum nikah sama yang lagi kena KDRT? Ya, yang belum nikah dulu yang deh. belum nikah ya itu dia sih bener-bener yang tadi Mama bilang ya, maksudku orang-orang terdekat yang mungkin kenal kita itu bolehlah didengar pendapatnya gitu ya. Jadi kalau memang bener-bener mau ngeyel, yakinlah. Siap-siap. Karena ya ada hal-hal yang jadi konsekuensi dari kengeyelan kita gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru lah ya, nggak usah buru-buru, bener-bener dilihat. Walaupun pacaran udah lama gitu kan, kayak aku 5 tahun ya, gitu kan. bukan berarti is the one lah gitu ya. Itu juga nggak jadi jaminan. Itu pokoknya jangan buru-buru aja. Dan harus tetap perhatiin keluarga sih, terutama orang tua. Ya. Kalau orang tua misalnya belum ngizinin, bukan berarti orang tua kita nggak mau kita happy, tapi mungkin ada hal yang dipending sama Allah lewat restu orang tua ke pending supaya lu mikir ulang lagi, Betul. kenalin lagi. Padahal udah 5 tahun ya. Iya. Wow. Nah kalau untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi di KDRT, lu mau kasih saran apa buat mereka yang tertutup, yang takut, yang shutdown? Ya. Ya bahwa nggak sendiri ya, kalian nggak sendiri, dan ada ya komunitas-komunitas yang bisa dukung, dalam arti kita kan nerima lo, nggak akan ngejudge lo lah, karena itu yang pertama kali dipikir biasanya dia nanti gue dijudge apa gitu ya, janda gitu bukan belum sampai cerainya mah gitu. Biasanya lu ngomongin laki lu gitu Hmm, keluar gitu, ya, itu juga ngomong sebuah aib. stigma yang buat cewek itu masih gue boleh nggak ya ngomongin laki gue di luar gitu. Bahkan kan katanya masalah rumah tangga tuh harus di dalam gitu. Nah hal-hal itu yang mesti di apa ya, jadi dibuka lah, dalam arti kalau memang udah masalahnya KDRT itu ya lo harus buka gitu ya. Karena stigma orang kan memang kayak gini loh, kalau laki lo sampai marah-marah berarti lo yang nggak beres. ya kan? Keseringannya gitu. Nah. Ya lo aja yang nggak bisa memposisikan diri sama suami lo, nggak bisa merendah sama suami Lo nggak bisa hal-hal melayani gitu. segala macam. Padahal belum tentu. Ya. Tapi ya kalau menurut gue kayak tadi Winnie bilang, jangan malu dan jangan takut gitu loh. Speak up aja. Kalau misalnya yang paling dekat nih bisa ngomong sama keluarga, misalnya kalau punya bapak atau punya saudara laki. Ya, betul. Kalau Winnie kebetulan lagi nggak ada saudara laki ya, jadi Ya, ke betul. gue. Saya nggak punya bapak, kakek, saudara laki, anak laki, jadi Nggak nggak ada saya wali saya sekarang. Jadi makanya lakinya ya begitu selama Ya. 10 tahun gitu. Tapi buat lo semua yang mungkin sama kayak Winnie, nggak punya saudara laki, nggak punya bapak laki-laki, ya nggak harus untuk mencari, tapi bisa mencari misalnya, oh bisa ke paman gue gitu kan, bisa aja sih kalau memang berani. Tapi lo bisa satu ke polisi, di polisi sekarang ada kepolisian khusus buat ibu kalau nggak salah, buat wanita PPA ya. namanya. Apa tuh panjangnya? Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah jadi tapi gue nggak tahu itu apakah di setiap kantor polisi atau di Polres aja, gue nggak tahu. Tapi kalian cari tahu deh. Jadi buat perempuan yang lagi di KDRT, kalau misalnya merasa gue udah nggak kuat nih, gue mau ngomong ke saudara, mungkin saudara takutnya gengsi kayak lo, mau ngomong ke temen, itu juga nggak tahu ya, temen bongkar aib kan gitu. Jadi mungkin bisa konsultasi ke kantor polisi yang terdekat yang ada program perlindungan perempuan, atau bisa ke misalnya aku mau ke ustadz atau ustazah, tapi please kalau ke ustadz atau ustazah terus disuruh baca ini bilang aja, iya saya mau baca ini, tapi tolong ini solusinya apa gitu loh. Jadi harus jelas. Betul. Gitu Jadi kan. ya ini juga sorry itu saya bukan mendiskreditkan profesi tertentu, tapi jadi kan aku waktu itu
pernah gini, the moment aku menyadari gue butuh bantuan itu adalah gue nyetir. Waktu itu gue nyetir sendirian di sebuah tol yang sepi sampai 160 lewat. Dan gue nggak berencana ngerem tuh waktu itu. Rencananya begitu. Tapi somehow gue ngerem. Dan begitu gue ngerem, gue merasa this is not right. Nggak bener, gue butuh bantuan gitu. Itu pertama aku tuh ke psikolog keluarga namanya. Jadi keliling dulu baru ke gua. Keliling dulu, gue mencoba. Ya kan, at least I'm trying ya. Di situ adalah sebuah moment of truth di mana itu hal yang berat menurut aku. Untuk mengakui diri sendiri dulu tuh butuh bantuan. Itu hal yang nggak bisa. Dan tambah gengsinya karena lu yang ngotot sama dia gitu kan. Betul sekali. betul. Jadi ini ya gitu pala batu ini ya. Jadi itu satu adalah memang kita harus mengakui kita butuh bantuan. Kalau belum ada titik itu juga mau dibantu kayak apa, kita tuh nggak open untuk dibantu juga sih gitu. Dan jangan pernah ngejudge bahwa orang-orang yang punya masalah itu berarti kurang iman, kurang takwa, kurang sedekah, kurang ngaji dan segala macam. Jangan, karena gini, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran bahwa semua manusia itu akan diuji dengan segala macam kekurangan, kehilangan, kesengsaraan, kesempitan, terus bahkan perasaan-perasaan anxiety segala macam. Itu semua sudah dikasih tahu sama Allah, kalian akan diuji. Nggak peduli kalian itu punya iman yang tinggi ataupun enggak. Nah ini yang kadang-kadang kita mesti teriak nih bahwa jangan ngejudge orang-orang yang punya masalah itu kurang iman, kurang ingat Allah. Jadi kita tuh ngasih solusinya, ayo kamu sholat tahajud, ayo kamu ngaji atau apa. Itu mah wajib ibadah, ritual kita mah wajib. Lu ada masalah nggak ada masalah wajib. Tapi tolong ketika kita punya masalah yang memang kayak misalnya KDRT dalam hal ini ya, jangan sampai lu berpikir bahwa kita itu begitu karena kita kurang dekat sama Allah. Nggak bisa. Karena memang itu ujian kita. Satu, kedua karena memang itu konsekuensi dari perlakuan kita yang dulu dan banyak hal. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan ngobrol-obrolan kita kali ini bisa bermanfaat. Dan ingat ya, lu nggak sendiri. Kalaupun misalnya bener-bener sendiri di rumah nggak ada yang support, ke kantor polisi aja. Ada kalimat terakhir mungkin buat para penonton? Ya menurut aku sih sekarang udah jauh lebih gampang ya mencari bantuan gitu ya. Mau nge-DM siapa di IG juga bisa kayaknya sekarang ya, semudah kecuali itu. Kecuali DM gua nggak gua balas ya, karena bukan anak coaching gue. Ya gitu, cuma maksudnya sekarang tuh sebenarnya jalurnya banyak gitu ya. It's a matter kita mau atau enggak gitu. Kalau kita udah merasa butuh bantuan, itu udah titik terpenting menurut aku gitu. Saat kita udah butuh bantuan, dan carilah gitu. Jadi poinnya kalau lu udah ngerasa gua nggak bisa nih, mendingan langsung buru-buru cari bantuan daripada melakukan hal-hal yang ya bunuh diri, terus stres. Apalagi kalau lu punya anak, kasihan anak lo nggak pernah minta sama Allah untuk dilahirkan ke rahim lo. Anak tuh nggak bisa milih, tapi lu bisa milih jodoh. Jadi kayak tadi Winnie bilang, kalau lu punya jodoh, pilih yang kira-kira ini direstui sama orang tua, kira-kira lu ada nyaman, dan kira-kira tidak punya feeling yang enggak. Dan gue yakin waktu pacaran 5 tahun lu punya feeling banyak tentang mantan lo. Cuman karena merasa gue nggak lagi cowok yang lain, ternyata sekarang deh. Coba sekarang ada. Kayak judul ini, janda kesepian. Enggak ada yang enggak. Tapi anyway, thank you banget Win udah speak up di sini. Mudah-mudahan Allah ridho dan jadi salah satu amal ibadah lu juga. Mudah-mudahan kita juga menjadi penyemangat buat cewek-cewek di luar sana kan. Karena banyak juga teman-teman yang mungkin nggak seberuntung sama kita. Kita ketemuan, kita punya keberanian. Mungkin yang di luar sana karena satu malu, dua takut, terus ditambah kalau lu kan kerja kan, walaupun si mantan tidak memberikan nafkah kan. Mungkin di luar sana ada yang lebih parah, udahlah di rumah, KDRT sendirian. Udahlah dia di poligami, nggak punya kerjaan dan bergantung gitu kan, itu lebih parah lagi. So buat perempuan-perempuan, cari duit itu gampang kok, yang penting cari yang halal. Dan jalannya tuh bisa kemana aja, kalian bisa jualan, kalian bisa apa, pokoknya ketika kalian ada di posisi yang terendah, itu ada Allah. Dan usaha, jangan cuma doa doang terus nangis-nangis nggak karuan. Usaha cari bantuan, itu salah satu ikhtiar yang terbaik. Oke, terima kasih. Dan juga buat kameramen yang tadi kayak nahan emosi seperti saya, mudah-mudahan juga tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya ada jalan keluarnya. Insya Allah, tinggal kita mau apa enggak. Karena thank you ya, kita di Bandung, anniversary dari KDRT terakhir.
tanggal 20 nanti Desember di Bandung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.